Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas sebuah fenomena sederhana namun bertambah besar pada pelaku usaha minuman, khususnya penjual es teh. Setiap datangnya musim hujan, banyak pedagang yang mengeluhkan turunnya omset secara signifikan. Mengapa penjual es teh bisa merosot hanya karena hujan? Apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana kita mengantisipasinya? Berdasarkan beberapa data dan referensi yang telah dikumpulkan, termasuk laporan dari India, Indonesia, dan berbagai sumber lainnya, kita akan melihat bahwa cuaca ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku konsumen dan jalannya bisnis. Mari kita uraikan lebih jauh. Untuk yang pertama, penurunan lalu lintas pelanggan. Hadirin sekalian, musim hujan merupakan banyak orang yang enggan beraktivitas di luar rumah. Jalannya becek, hujan yang tidak menentu, penyebab penurunan foot traffic and lalu lintas pelanggan, bagaimana disebutkan dalam satu sumber cold and rainy season other record foot traffic, yang artinya musim hujan dan dingin membuat orang kurang berminat keluar untuk membeli minuman dingin. Bagi penjual es teh, terutama yang berjualan di area terbuka seperti kaki lima atau taman, kondisi ini langsung terasa dampaknya. Pembeli lebih sedikit dan omset pun ikut turun. Untuk yang kedua, perubahan persepsi dan preferensi konsumen. Selain kurangnya mobilitas, musim hujan juga mengubah preferensi konsumen pada cuaca dingin. Orang lebih memilih minuman hangat dibandingkan minuman dingin. Data dari India menunjukkan bahwa penjualan minuman dingin bisa turun hingga 10-15% pada musim hujan karena cuaca tidak lagi panas seperti biasanya. Walaupun data tersebut tidak spesifik terhadap es teh di Indonesia, analoginya jelas saat cuaca dingin, minat terhadap minuman dingin ikut merosot. Untuk yang ketiga ada gangguan distribusi dan operasional. Hadirin yang saya hormati, faktor ketiga adalah gangguan operasional dan distribusi. Di Indonesia, hujan dan banjir dapat mempengaruhi pengantaran bahan baku seperti es batu, gula, dan teh. Salah satu laporan menyebutkan bahwa industri makanan dan minuman di Jabodetabek pernah kehilangan pendapatan hingga 200 miliar per hari saat hujan dan banjir menghambat distribusi. Artinya, bukan hanya permintaan yang turun, tapi supply atau operasional usaha juga terhambat. Keempat, musim hujan tidak mendukung promosi minuman dingin. Promosi minuman dingin biasanya efektif pada musim panas, mengangkat tema kesegaran atau pelepas dahaga. Namun, saat hujan, tema seperti ini kurang relevan di Indonesia. Sejumlah brand minuman melaporkan penurunan penjualan akibat musim hujan yang datang lebih awal dan mengubah strategi pemasaran mereka. Bagi penjual es teh, promosi yang sama seperti musim kemarau tentu kurang efektif saat hujan. 5. Persaingan dengan alternatif produk. Ketika hujan turun, konsumen cenderung mencari minuman hangat seperti teh panas, kopi, minuman herbal. Hal ini secara otomatis menjadi pesaing bagi penjual es teh. Pilihan konsumen berpindah, bukan karena kualitas produk menurun, tetapi karena kebutuhan dan kenyamanan dan yang berubah sesuai cuaca. Hadirin sekalian, dari berbagai data dan analisis tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa turunnya penjualan es teh di musim hujan bukanlah semata-mata karena produknya kurang diminati, tetapi karena ada perubahan besar dalam perilaku konsumen, kondisi cuaca, gangguan distribusi, dan efektivitas promosi. Namun, ini bukan berarti usaha harus pasrah, justru ini momen untuk beradaptasi, misalnya menawarkan varian teh hangat, menyesuaikan strategi pemasaran, memperbaiki distribusi, atau memanfaatkan layanan pengantaran. Dengan pemahaman yang baik, para pelaku usaha dapat tetap bertahan dan bahkan berkembang meski di tengah cuaca yang tidak menentu. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.